Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia sesi pertama hari ini ditutup naik 1,03% ke 6.760. Setelah libur 2 hari, indeks menguat pada siang ini. Apa saja yang mendorong penguatan indeks ini? Kita langsung bergabung bersama Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, di sesi pertama perdagangan hari Jumat, hari terakhir perdagangan pekan ini setelah kemarin 2 hari libur, indeks naik. Tapi yang menarik adalah saya lihat, Mercy, sebetulnya nilai transaksinya masih sangat kecil ya, sangat sepi sebetulnya dibandingkan rata-rata, hanya 7,5 triliun. Apakah ini ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan di hari terjepit ini atau seperti apa, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, kalau kita lihat investor kembali berminat untuk masuk ke pasar saham Indonesia karena kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan yang sudah menguat 1,03%. Ini berbeda dengan biasanya di hari Jumat di akhir pekan, investor justru melakukan aksi profit taking. Posisi indeks harga saham gabungan berada di 6.760 dan kalau kita lihat selama beberapa waktu terakhir, Leo dan pemirsa, biasanya di penutupan sesi satu perdagangan nilai transaksi di sekitaran 5-6 triliun, namun saat ini sudah mencapai 7,5 triliun. Sehingga ini lebih ramai dari biasanya. Penguatan pada indeks harga saham gabungan ini, Leo dan pemirsa, ini searah dengan penguatan yang terjadi pada indeks utama di kawasan Amerika Serikat malam kemarin. Setelah adanya rebound saham-saham di sektor perbankan dan juga di saham melihat pasar di Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan menguat. Indeks LQ45 yang berisi 45 saham berkapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia juga menguat 1,27%. Dan ada top gainers, yaitu Bank BTN dengan penguatan 5% sahamnya, AKR Korporindo menguat 4,9%, dan juga saham Sido Muncul menguat 4,85%. Sementara yang menjadi top losers dalam indeks LQ45 adalah XL Axiata, Kalbe Farma, dan Bank BRI, yang ketiganya melemah lebih dari 2%. Kalau kita lihat pergerakan indeks secara sektoral, mayoritasnya menguat pada perdagangan hari ini, Leo, dengan penguatan signifikan terjadi pada saham sektor teknologi yang menguat 1,8%. Kami pantau saham seperti Bukalapak, ini harga sahamnya menguat 4,4%, dan Goto juga sahamnya menguat 3,64% hari ini. Dan saham sektor transportasi ini juga menguat signifikan 1,9%, yang mana jelang Lebaran biasanya permintaan terhadap jasa transportasi akan meningkat. Dan kami juga memantau saham dari Garuda Indonesia siang hari ini mengalami penguatan 1,3%. Penguatan pada indeks harga saham gabungan ini berbeda anomali dengan pergerakan indeks utama di kawasan Asia yang masih bergerak melemah. Indeks Nikkei Jepang ini melemah 0,26%, Leo, dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 0,39%. Hanya indeks HTM Singapura yang masih menguat meskipun penguatannya tipis 0,02%. Pergerakan indeks di kawasan Asia ini masih melemah, padahal data inflasi di kawasan Jepang ini melandai atau memberikan sentimen positif, sebenarnya bisa memberikan sentimen positif bagi market. Inflasi di Jepang pada bulan Februari turun dari bulan sebelumnya 4,3% menjadi 3,3% di bulan Februari secara tahunan. Inflasi inti juga turun dari 4,2% menjadi 3,1% di bulan Februari 2023 secara tahunan. Namun memang pelaku pasar masih melihat bagaimana dampak dari krisis beberapa bank di Amerika Serikat dan bagaimana pemerintah Amerika Serikat ini menangani krisis yang terjadi di 3 bank terutama, yaitu Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan juga Silvergate Bank, dan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan juga investor terhadap institusi keuangan di Amerika Serikat. Sementara untuk pergerakan indeks harga saham gabungan memang saat ini sudah menembus level resisten dan akan menuju ke level resisten selanjutnya, yaitu 6.798, sementara level supportnya masih berada di 6.598. Leo. Ya, Mercy, melihat apa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, kelihatannya memang anomali, berbeda dengan Jumat biasanya pada pekan-pekan yang lalu. Apakah itu juga terjadi pada pasar valuta? Nilai tukar rupiah seperti apa perkembangannya terhadap dolar pada siang ini?
Ya, pergerakan nilai tukar rupiah searah dengan pergerakan indeks harga saham gabungan Leo. Penguatannya juga signifikan 1% terhadap dolar Amerika Serikat. Saat ini rupiah berada di 15.177 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan berbeda dengan tadi pagi, dolar indeks masih menguat, namun saat ini dolar indeks melemah 0,02%. Dan kami juga memantau pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia yang masih mengalami penurunan atau artinya menguat diminati oleh investor, terutama imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 15 tahun yang semakin turun, penurunannya 0,082% ke level 7,064%, yang artinya ini semakin diminati oleh para investor. Sementara harga emas COMEX melemah 0,06% dan harga emas antam dalam negeri menguat 0,82%. Harga minyak mentah dunia juga masih melemah, namun pelemahannya lebih kecil jika dibandingkan dengan tadi pagi. WTI melemah 0,24% dan minyak jenis Brent melemah 0,25%. Demikian Leo laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda di studio.